Assalamualaikum, saya Sapitri Haryanti dengan NIM 23 10 10 20 36, Prodi Akuntansi Syariah. Saya mahasiswa Institut Tazkiyah Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang COVID-19 dan kondisi ekonomi global. Peristiwa ekonomi global yang terjadi pada tahun 2022 karena disebabkan oleh dua faktor, yaitu COVID-19 dan perang berkelanjutan di Ukraina. Dampak pandemi COVID-19 telah dirasa di seluruh dunia sejak tahun 2020, yaitu pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, penutupan sekolah untuk sementara, dan gangguan rantai pasokan telah menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan. Dan juga kebijakan lockdown dan isolasi sosial dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus, tetapi hal ini juga berdampak negatif pada aktivitas ekonomi. Sementara perang di Ukraina telah menciptakan ketidakpastian geopolitik, gangguan pasokan energi, dan meningkatkan harga komoditas tertentu, terutama gas dan minyak. Bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 dan perang berkelanjutan di Ukraina pada tahun 2022 terhadap ekonomi global, termasuk penurunan ekonomi yang signifikan, kenaikan harga komoditas, melambatnya pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan inflasi akan mempengaruhi dan memicu resesi di sebagian besar dunia pada tahun 2023 dan 2024. Dan bagaimana peristiwa ini membandingkan dengan krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2009, serta resesi terbesar sejak depresi besar tahun 1929. Apa kontribusi ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan pada isu ini? Ekonomi dan keuangan Islam memiliki prinsip-prinsip khusus yang dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Beberapa cara di mana ekonomi dan keuangan Islam dapat membantu selama pandemi ini meliputi pembagian risiko, pemberdayaan masyarakat, dana sosial atau zakat dan infak, dan bunga riba. Kebijakan apa saja yang perlu pemerintah lakukan dalam ekonomi global? Bahwasanya COVID-19 dan adanya perang di Ukraina menyebabkan resesi ekonomi, maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah. Yang pertama, pemerintah dapat berupaya untuk mencari pasar alternatif bagi ekspor mereka dan bermitra dengan negara-negara lain untuk memitigasi dampak perang Ukraina. Yang kedua, pemerintah dapat meluncurkan program stimulasi ekonomi untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak, seperti transportasi, pariwisata, dan sektor lain yang terpukul akibat pandemi. Stimulasi ini dapat mencakup insentif pajak, bantuan langsung kepada individu dan bisnis, dan investasi dalam infrastruktur. Proyeksi COVID-19 dan perang di Ukraina di masa depan. Proyeksi untuk isu ini di masa depan tergantung sejumlah faktor, termasuk perkembangan pandemi COVID-19, perkembangan perang di Ukraina, dan respon global terhadap isu-isu berikut. Namun, sangat mungkin bahwa dampak ekonomi dari peristiwa tersebut akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi mungkin akan bergantung pada bagaimana pemerintah dan lembaga terkait meresponnya. Upaya yang dilakukan yaitu 1. Mengkoordinasikan respon antara pemerintah, bank sentral, dan lembaga terkaitnya untuk memastikan respon yang terkoordinasi terhadap krisis ekonomi. Kedua, memantau dan mengevaluasi perkembangan ekonomi secara terus-menerus untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhannya. Ketiga, mengimplementasikan program stimulus ekonomi yang bertujuan untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak dan membantu masyarakat yang rentan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.